Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya tentang sebuah tema yang ternyata terkoneksi kuat ke kamu. Yang ternyata terkoneksi kuat ke kamu. Siapakah orang ini dan bagaimanakah ceritanya, ya? Kita lihat dulu pembacaannya pada hari ini. Siapa sih orang ini yang ternyata terkoneksi kuat sama kamu? Orang yang terkoneksi kuat sama kamu ini adalah orang yang tidak pernah bisa stay still. Dia agak susah diem karena begitu banyak pergerakan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam kehidupannya. Orang ini tuh dinamis gitu loh ya. Jadi kayak nggak bisa stay cuma di satu tempat for long time ya. Begitu juga relationship kamu sama orang ini. Orang ini tuh berubah-ubah secara mood, secara energi di antara koneksinya kalian ya. Orang ini bisa saja adalah seseorang yang datang dan pergi atau on off di dalam hidup kamu. Tapi secara garis besar dia sangat charming. Jadi kenapa kamu setiap kali dia datang pun seperti selalu ada suatu keluluhan ya. Orang ini pun punya perencanaan atau perencanaan, dan segala sesuatu yang dia lakukan itu sering sekali berubah-ubah. Jadi mungkin udah bilang janji A, nanti lalu berubah jadi B, plan A, lalu berubah jadi plan B. Jadi banyak perencanaan ya yang berubah-ubah ya. Berubahnya suatu perencanaan ya. Atau kadang-kadang bisa jadi perubahan suatu sikap. Jadi di sini ada sesuatu yang banyak elemen of surprise ya. Orangnya bisa saja adalah seseorang yang sangat di sini Sora lihat bukunya udah tua ya. Jadi cara pikirnya dia pun kadang-kadang jadinya konservatif, terus habis itu agak-agak jadul gitu ya. Cara pikirnya lebih kepada cara pikiran lama orangnya gitu ya. Orangnya ada sisi tertutupnya, orangnya senang baca gitu ya. Atau dia suka segala sesuatu yang vintage gitu ya. Itu kelihatan di sini juga. Kalau kerja dia bisa saja berhubungan dengan dunia pendidikan ya, atau percetakan, atau yang berhubungan dengan dia menjual kemampuan otaknya dia gitu ya. Harusnya ini orang yang menjual kepintaran dia. Nah, orangnya penuh dengan kegelisahan ya. Jadi banyak sekali rencana-rencana dia yang meresahkan karena penuh dengan ketidakpastian selama perjalanan. Jadi kamu sudah mungkin cukup lama jalan sama orang ini, dan selama jalan sama orang ini ya begitu. Segala perencanaan dan segala sesuatunya seperti tidak menentu, menggelisahkan, naik turun ya, kurang jelas ya. Banyak perjalanan-perjalanan relationship kalian yang kamu merasa jadinya kurang safety gitu ya, dalam tanda kutip kurang sering banget ngerasa galau. Artinya orang ini juga bisa saja gampang galau, dan di sini ada gambar kapal ya. Jadi bisa saja secara energi orang ini tuh jauh dari kamu ya. Entah memang LDR atau dia memang dengan kondisi mungkin sedang tugas keluar kota, ada perjalanan di sana gitu ya, traveling, oke? Nah, ini yang menyebabkan ketidakpastian adalah tentang masalah komitmen ya, masalah komitmen khususnya ke arah yang stabil dan masalah ke pernikahan ya. Atau kalaupun untuk kalian yang sudah menikah, ini ada keresahan soal masalah komitmen ini. Oke? Nah, di mana perencanaan-perencanaan itu jadinya membingungkan ya. Kalau untuk namanya kepastian pernikahan itu complicated banget buat dia, dan itu membuat dia nggak tenang dan membuat dia galau ya teman-teman. Pernikahan itu adalah complicatednya jauh banget ya, bukan cuman sekedar bikin pernyataan statement. Ada urusan sama kertas, ada urusan sama legalitas, ada urusan sama keluarga. Jadi rumit banget gitu ya. Oke? Dan di sini orang ini sebenarnya punya suatu intuisi yang bagus ya. Artinya orang ini sebenarnya punya banyak intuisi, dan intuisi dia itu masih kayak resah dan gelisah untuk yang namanya komitmen gitu loh. Entah dia belum siap, entah dia enggak yakin, dia ragu-ragu gitu ya. Kita mau lihat ya, kenapa sih memangnya dia tuh enggak yakin, dia tuh ragu-ragu tuh kenapa gitu ya. Ada masalah tentang kesuksesan yang menurut dia itu akan sangat mempengaruhi
di sini ya. Kesuksesan kesan itu positivity, kesuksesan optimisme itu akan sangat mempengaruhi bagaimana hubungan ini mau diresmikan secara tertulis atau tidak ya. Dan apa namanya di sini adalah ada juga yang kalau Sora lihat di sini masih ada masalah komunikasi juga yang mungkin dia ngerasa belum clear, belum jelas gitu loh ya. Dan di sini ada banyak tentang masalah finansial, masalah komunikasi, masalah finansial yang cukup kuat. Artinya finansial di sini mendominasi, gitu loh ya, mendominasi situasi keuangan dia, gitu loh ya. Dan mendominasi, bukan mendominasi situasi keuangan, mendominasi keinginan dia untuk bisa settle atau enggak, sih. Karena orang ini tuh masih banyak terlilit masalah, khususnya masalah keuangan ya. Seperti Mas itu kan, mungkin masih ada tanggungan, mungkin masih ada di satu sisi masih ada tanggungan, masih ada cicilan, masih ada hutang misalnya yang harus dibayar gitu loh ya. Jadi lihat deh, banyak banget lilitan-lilitan yang dia merasa itu bisa menyerang dia setiap waktu gitu loh. Sedangkan ini semua ngomongin soal keuangan. Dan ketika dia ngomongin relationship yang sudah resmi, otomatis itu akan menjadi tanggungan lain ya. Nah sih, sedangkan dia merasa situasinya dia sekarang itu seperti gambling. Dia merasa situasi dia untung-untungan. Sora dia kan gak separah itu, betul. Dia belum dalam kondisi yang sampai ibaratnya nggak makan besok gitu loh ya. Tapi di sini situasinya penuh dengan gambling buat dia, untung-untungan. Oke. Kita lihat sekarang lebih lanjut secara spesifik siapa sih ciri-ciri orang ini. Jelas ya, orang ini jauh dari kamu, ciri-ciri tambahannya ya. Dan di sini ada juga tentang orangnya tertutup ya, atau di sini ada sesuatu yang kamu merasa kayak semakin ke belakang ini ada sesuatu juga yang hubungan itu yang mungkin belum dipublish, belum tentu hubungan affair ya, tapi mungkin ada beberapa yang affair, tapi di sini lebih kepada masih ditutupin, belum dipublish, belum dikasih tauin sama orang-orang, belum apa kayak belum ada pernyataan jelas juga kamu mungkin dianggap secara official pasangannya dia, itu ada gitu. Jadi kayak masih ditutupin lah ya. Gitu loh ya. Dan ini bisa saja menyatakan hubungan yang mungkin sudah terputus atau hubungan yang sudah berakhir. Bisa saja ya. Hubungan yang terputus atau berakhir. Nah, tapi sekarang kita mau lihat ya. Kenapa ternyata dia merasakan koneksi sama kamu? Apa yang dia rasakan pada saat ini? Oke. Ada stars. Ada bouquet. Ternyata meskipun kalian sudah berakhir atau tidak sama-sama dan ada jarak yang memisahkan, ternyata di balik sisi hatinya dia masih tersimpan ternyata harapan yang berkembang biak di dalam hatinya dia. Ya, masih ada harapan, ternyata masih ada keinginan gitu loh ya, yang selalu datang. Jadi ternyata dia tuh masih baper, punya perasaan ke kamu yang dia simpan. Jadi perasaan itu masih terus ada di sana. Sih, kuncinya ternyata dia tuh masih ngarep, ternyata masih ada baper, masih ada keinginan, masih ada hasrat yang di sana dia kepinginin, masih memimpikan kamu, masih hayalin kamu. Oke, sekarang kita melihat lebih jauh dari pesan oracle-nya. Apa yang membuat dia itu ternyata terkoneksi kuat ke kamu. Oke, yang pertama, ternyata chemistry kalian itu tidak seperti apa yang selama ini dia pikirkan. Dia pikir ini chemistry biasa, ternyata chemistry luar biasa. Bisa saja di sini apa yang terjadi sama kamu dia bisa rasain juga, dan apa yang dia rasakan ke kamu tidak bisa dia rasakan ke orang lain. Jadi chemistry yang kuat, hubungan yang kuat. Oke. Dan di sini juga di sini dia walaupun di balik situasi dia seperti itu yang bingung gitu loh ya. Dia tuh bingung di satu sisi. Dia tuh kayak maju mundur. Dia pingin kamu tapi juga takut sama tanggung jawabnya. Artinya dia itu mengalami kebingungan karena ternyata koneksi yang kuat itu malah otaknya dia tuh kayak ya udah deh mungkin ini harus berakhir gitu. Tapi di satu sisi ya hatinya dia terkuat ke koneksi sama kamu gitu loh ya. Dia menemukan setiap bagian dari kamu kemanapun dia pergi. Misalnya ya, kamu suka banget suatu makanan gitu loh ya. Makanan apalah, sesuatu bakso misalnya. Nah, tapi kemanapun dia pergi dia ketemu bakso. Ternyata diajak makan, ditraktirnya bakso lagi misalnya. Kayak gitu. Atau apapun hal-hal yang spesifik. Misalnya kamu suka banget dengerin penyanyi A gitu ya. Nah dia setiap kali dia pergi kok ada aja penyanyi A itu yang dia denger lagunya gitu. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kamu dia ketemui sehari-hari gitu loh.
Oke, kita mulai yang berikutnya. Ya. Dan dia merasa kalau ada energi tarik-menarik ini bukan cuma dirasakan sama dia. Dia merasakan kamu juga pasti punya energi tarik-menarik. Artinya, perasaan kalian tuh sebenarnya sama. Di balik situasi yang sulit tadi, sebenarnya masih banyak tersimpan pengharapan, masih tersimpan baper. Hanya dia itu menahan-nahan diri dia. Kenapa? Kalau sorot di sini karena dia merasa dia belum punya solusi atau belum punya jalan keluar buat situasi dia yang untung-untungan dan gambling tadi, gitu loh ya. Dan itu buat dia frustasi. Kenapa? Kenapa frustasi? Dia mentok hubungannya sama kamu dalam keadaan yang mentok, dan dia mentok dalam keadaan situasi hidupnya dia. Ya. Dan dia berpikir awalnya aku tuh gak kenapa-napa sama perpisahan kita loh. Tapi ternyata perpisahan kalian membawa dampak buat dia. Oke. Dia itu ternyata tidak bisa melupakan. Dia terus-menerus inget tentang kedekatan dia sama kamu, keintiman dia sama kamu, baik secara energi fisik ataupun energi perasaan, ya. Dan dia tuh merasa bersalah karena dia tidak bisa mempertahankan hubungan kalian. I'm sorry we couldn't hold our relationship together. Di sini ada perasaan merasa bersalah. Seandainya aku bisa memberikan kamu harapan yang lebih baik, seandainya aku bisa berjuang yang lebih baik. Ini kan kuncinya tentang masalah harapan, optimisme, masa depan gitu loh ya. Dan di sini ada energi dia tuh nggak bisa melepaskan kamu, nggak bisa move on karena ternyata masih sakit kalau tahu ternyata harus melepaskan kamu, ya. Aku tuh masih nyimpenin foto-foto kamu, diem-diem di handphone aku, ya. Aku nggak bilang sama kamu kalau aku tuh masih nyimpen dan belum dihapus sama dia, ya. Masih disimpan, masih terkenang-kenang, oke. Dan di sini dia tuh merasa, bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dia itu merasa kayak tidak bisa move on ya. Di sini kayak ada banyak banget masalah dia dan trauma dia yang memang harus jadi PR-nya dia untuk dikerjakannya. Oke. Dan orang ini tuh masih selalu kebayangin terus, kapan sih aku bisa ketemu sama kamu lagi. Nah, ini yang membuat dia terikat sama kamu karena kepikiran terus, ngebayangin terus. Oke. Meskipun dia masih bingung, gimana sih harus memperbaiki hubungan kalian? Gimana sih harus iniin hubungan kalian? Oke? Dan dia itu di sini kayak berharap kamu itu tuh bisa menahan dia pergi gitu. Dalam artian tuh dia kayak pengen ada keinginan kayak pengen dikejar gitu loh. Teman-teman, sorry, tadi ternyata belum, aku nggak tahu kedengeran apa enggak, tapi tadi mungkin belum kecolok ya itunya, suaranya. Oke. Jadi di sini kayak dia itu merasa kayak memikirkan kamu sepanjang waktu. Jadi dia itu seperti terbayang-bayang kapan ya dia bisa ngelihat kamu lagi. Dan dia bingung ya, bagaimana kayak dia harus memperbaiki situasi di antara kalian. Ya, dan dia mulai berpikir kayak dia tuh pinginnya kamu kejar dia supaya dia itu nggak pergi gitu loh, ya. Orang ini tuh belum siap, dia terikat sama kamu tapi dia belum siap dengan situasi dan keadaan dia seperti sekarang ini. Dia belum siap untuk ke kamu, belum saat yang tepat. Kenapa? Dia masih terlalu banyak isu, ya, masih banyak perbedaan banget di antara kalian. Perbedaan ini yang membuat dia itu kayak merasa jauh dari kamu, ya. Dan dia begitu takut untuk mengambil resiko, ya, karena dengan situasi dia yang sekarang nggak aman, gambling banget, hubungan pun jadi kena akibatnya gitu. Walaupun di satu sisi dia sangat merindukan kamu, ya. Dia kepingin banget bisa kontak kamu lagi, menghubungi kamu lagi sebenarnya gitu loh ya. Dia tuh pengen menghubungi kamu, ya, dan bisa komunikasi lagi gitu loh. Cuman memang sekarang fokusnya dia itu memang sedang berfokus untuk menyelesaikan dirinya dia sendiri dan masih frustasi karena belum selesai masalah di antara kalian gitu loh. Dan belum selesai sama masalah dirinya dia. Apa yang menjadi energi pengikat kalian, oke? Di sini
ada energi pengikat dari bagaimana kamu selama ini jadi tulus banget sama dia. Energi ketulusan kamu menarik dia kembali. Energi ketulusan kamu membuat kalian itu bisa sama-sama. Energi ketulusan kamu itu yang dia tahu kamu akan selalu nerima dia apa adanya. Dan dia merasakan ya, cinta di antara kalian itu sangat kuat, dan dia hanya merasakan cinta yang ada di kamu. Artinya dia merasakan ketulusan kamu yang sangat kuat. Dan kamu bukan cuma itu, kamu juga menjadi seseorang sosok yang membawa keberuntungan finansial buat dia, ya. Keberuntungan finansial buat dia, ya. Banyak kamu juga yang mungkin membantu finansial dia, dan kamu salah satu sumber kebahagiaan dia. Ini yang menjadi energi mengikat yang kuat, sumber kebahagiaan, sumber keberkahan, ya. Dan di sini ada ikatan secara relationship yang memang kepingin ke arah serius atau sudah dalam pernikahan. Dan ada sisi anak-anak di dalam dirinya dia yang dipenuhi dan disayangi sama kamu. Dan di sini juga ada energi pengikat untuk kalian yang sudah berumah tangga adalah anaknya. Dan kamu tuh banyak mengarahkan dia, mengasih tauin dia apa sih tujuan kehidupan ini, apa sih yang sebenarnya mesti dia kerjakan. Dan energi keterbukaan, kejujuran, kamu selalu bisa menerima dia apa adanya. Terus Kak Sora, jadi apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Gitu ya, apa yang akan terjadi ke depannya? Ada mountain, ada garden. Ini masih ada sebuah periode sulit untuk kamu ketemu sama dia. Kalau untuk ngomongin masalah ketemu, teman-teman, ya ini belum bisa terjadi, ya. Tapi pertemuan ini masih dia nantikan. Ya, kalau yang Sora lihat di sini masih ada masalah yang harus dia hadapi sampai dia itu bisa ketemu sama kamu. Oke. Under the Deck Rider, ya. Sampai dia bisa datang kalau dia sudah bisa menguasai keadaan. Ya, sudah bisa menguasai keadaan dan baru akan bisa mulai lagi dari awal. Tapi sekarang ada mountain, ada gunung masalah di depan, apalagi untuk ketemu, ya, karena waktu, konsentrasi gitu loh, ya. Dan apa ya? Kalau Sora di sini dia tuh belum siap. Kalau suruh ngadepin kamu ketemu sama kamu sekarang itu belum siap. Jadi masih ada kumpulan masalah yang terjadi di sana. Tapi perasaan selalu ada. Mungkin nggak kalian sama-sama? Masih ada energi afirmasi yang dikerjakan di sini, energi work, energinya masih working on, artinya masih mungkin ada keberlangsungan yang akan terjadi, ya. Tapi memang ini harus di take it light, ya. Jadi bukan playnya itu artinya bukan main, ya, tapi lebih kepada kamu belum bisa langsung merasakan hubungan ini sebagai hubungan yang serius, ya. Akan membaik tapi gently. The situation can be healed gently and with love as you requested. Jadi artinya apa? Kamu nggak bisa tekan dia banyak dulu. Hubungan ini akan memulih dengan pelan-pelan gitu loh, ya, dengan kelembutan, energi kesabaran gitu loh. Tapi relationship mungkin akan terjadi, tapi benar-benar mesti lembut, slow, dan sabar. Jadi buat kamu yang cepet-cepet itu nggak bisa. Seorang nggak bisa bilang berapa lama. Karena di sini ada mountain di depan. Langsung ada sesuatu yang besar yang menghalangi dan menghadang gitu. Jadi cuma bisa dikerjakan seberapa besar energi healing dan kesembuhan dari sisi kamu, itulah yang mungkin akan terjadi gitu ya. Kita akan ke zodiaknya ya, atau horoskopnya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa yang kepingin beli gelang kupu-kupu atau pengen beli kalung bunga, itu ada di Instagram Sora, @sora_tarot. Silahkan dipesan selagi masih ada ya teman-temannya. Oke, karena abis ini stoknya udah habis, udah nggak ada lagi, Sora udah nggak jual lagi barang yang sama. Di sini ada Virgo, Cancer, apa ini? Capricorn, Virgo, Pisces, Scorpio, dan ada Scorpio lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita ke alfabet sih, ya. Ini dulu sedikit dulu. H, Z, L, T, F, V, H, C, H, C, Y, M, Y, J, G, R, dan P.
Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke, 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Untuk yang kepingin personal reading silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Dan yang kepingin baca kartu juga. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.